Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menetap. Berderak. Sebuah pintu kayu perlahan dibuka. Seutas sinar matahari melewati celah dan menyebar, akhirnya membentuk garis cahaya yang sempit dan panjang di tanah. Saat pintu kayu benar-benar terbuka, garis cahaya dengan cepat meluas. Seketika, beberapa bayangan manusia yang ditarik oleh sinar matahari hingga panjangnya tidak lagi proporsional juga masuk. Pemimpin, seorang lelaki tua, menyapu paviliun rumah kecil yang luas tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, ini akan menjadi kediaman kalian berempat di masa depan. 4 dari kami." Mendengar ini, Hu Jia, yang mengikuti di belakang, tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia segera berkata dengan suara tertegun, "Penatua Su, jangan katakan padaku bahwa kamu ingin Sun Er dan aku, 2 gadis, tinggal bersama 2 pria besar ini." Keke, Hu Jia gadis, paviliun rumah ini cukup besar dan ada cukup banyak ruangan. Ini tidak seperti kami meminta Anda untuk tidur di ranjang yang sama. Apa yang membuatmu sangat cemas? Penatua Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya beralih pada mereka berempat saat dia melanjutkan, "Itu benar. Kalian semua punya anggota grup lain kan?" Xiaoyan sedikit lamban saat mendengar pertanyaan Elder Su. Dia mengangkat bahu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia lari, dia melihat kekuatan yang kuat dari kelompok iblis hitam, sehingga dia meninggalkan kita dan melarikan diri. Hu Jia merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Dia tidak memiliki kekhawatiran yang sama dengan Xiaoyan. Kata-katanya tidak meninggalkan wajah apapun untuk Bai Shan. Jelas, tindakan Bai Shan dalam meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian menyebabkan dia sangat menghina dia. Melarikan diri? Sungguh orang yang picik. Penatua Su juga terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum tipis. Di masa depan, kalian berempat akan menjadi anggota Akademi Dalam. Saya akan mengingatkan Anda bahwa kecuali kekuatan Anda sangat kuat, tidak mudah untuk kacau di dalam Akademi Batin sendirian. Karena apa yang didorong oleh lingkungan, semua murid yang lebih tua di Akademi Dalam dibagi menjadi faksi dan wilayah. Saya pikir Anda akan segera memahami hal-hal ini. Penatua Su menyuarakan pikirannya. Akademi Batin sebenarnya memiliki hal-hal seperti itu? Mengapa Anda semua tidak menghentikannya? Hu Jia merajut alisnya dan bertanya. "Keke, mengapa kita harus menghentikannya? Persaingan semacam ini adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan inner akademi kita. Jika Anda tidak ingin diganggu, Anda perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika tidak, semuanya di luar diskusi yang kuat dihormati. Ini akan selamanya menjadi lagu dunia ini. Kami tidak ingin Akademi Dalam menjadi menara gading di mana semua orang tanpa beban. Ini karena lingkungan seperti itu tidak akan menghasilkan orang yang benar-benar kuat." Elder Su menjawab dengan samar. Hu Jia hanya bisa mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar penjelasan Penatua Su. Xiaoyan dan Wu Hao mengangguk setuju. Mereka telah mengalami temperamen yang benar, dan dengan jelas memahami lingkungan seperti apa yang dapat menciptakan orang yang benar-benar kuat. Karenanya, dengan membiarkanmu tetap bersama, kami sebenarnya ingin kamu membentuk grup. Dalam kompetisi berburu, kalian semua seharusnya sudah memahami kekuatan bertarung seperti apa yang dapat diciptakan oleh sebuah kelompok, bukan? Penatua Su dengan tersenyum berkata, "Mulai hari ini, saya berharap Anda berempat dapat menghadapi semua kesulitan Anda bersama dan menjadi kelompok yang tidak meninggalkan satu sama lain. Jika Anda semua mampu melakukan ini, hidup Anda di Akademi Dalam akan jauh lebih santai. Bagaimanapun juga,
Kekuatan seseorang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kelompok kan. Saya baik-baik saja dengan itu. Saya tidak keberatan dengan kekuatan Xiao Yan. Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara samar. Sun Er tertawa lembut. Dia secara alami tidak akan keberatan untuk bersama dengan Xiao Yan. Ah, baiklah. Meski aku tidak mau mengakuinya, mengikuti orang ini memang membuatku merasa lebih aman. Hu Jia merentangkan tangannya, mengangguk tanpa daya dan memberikan suara untuk jawabannya. Kalian semua mengandalkan saya. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pahit saat melihat tindakan mereka. Meski ekspresi wajahnya seperti ini, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Dia sendirian selama hampir 3 tahun pelatihan. Mungkin itu seperti yang didiktekan oleh karakternya, tetapi dia sudah terbiasa menghadapi perjuangannya sendirian. Namun, melihat cara Wu Hao dan dua lainnya menyerahkan komando kelompok mereka, tidak diragukan lagi itu adalah bentuk dan menunjukkan kepercayaan dan penerimaan. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Xiao Yan saat dia berlatih sendirian di masa lalu. Secara alami akan lebih baik jika kalian semua dapat bertindak dalam masalah ini. Penatua Su mengangguk dengan puas ketika dia melihat bahwa keempat orang itu berkumpul untuk membentuk kelompok tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah. Ini sudah sangat larut. Anda harus merapikan kamar Anda sendiri dan beristirahat untuk malam itu. Mulai besok, Anda semua dapat pergi dan melihat-lihat akademi dalam sesuka Anda. Menurutku tempat ini tidak akan mengecewakanmu. Apakah benar-benar tidak ada kurikulum atau kelas pelatihan?" Hu Jia buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Akademi dalam tidak membutuhkan hal seperti itu. Selama Anda memiliki energi api yang cukup, Anda diizinkan untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Pelatihan di tempat itu lebih efektif daripada kurikulum pelatihan manapun. Oh, itu benar. Saya hampir lupa. Setiap minggu akademi akan secara kolektif mengatur siswa untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sekali. Jika Anda ingin berbicara tentang kurikulum pelatihan, itu bisa dianggap seperti itu. Penatua Su tertawa pelan dan berkata, selain itu, akademi dalam juga memiliki rumah teknik Do, balai metode Qi, dan tempat lain seperti itu. Jika Anda ingin mendapatkan teknik Do atau metode Qi, Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa Anda memiliki energi api yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Dibandingkan dengan akademi luar, sebenarnya ada lebih banyak kebebasan di akademi dalam. Jika Anda merasa tidak memiliki energi api yang cukup dan tangan Anda gatal, Anda dapat pergi ke arena pertarungan untuk mendapatkan energi api. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda akan kalah sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan dan 3 orang lainnya menganggukkan kepala untuk menyatakan bahwa mereka mengerti. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain, pergi dan istirahatlah. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat datang dan menemukan saya. Penatua Su melambaikan tangannya pada mereka berempat, berbalik, dan berjalan keluar. Dia akhirnya menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Saat dia melihat Penatua Su pergi, Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum pada Sun Er dan 2 lainnya, "Mari kita rapikan kamar. Tempat ini mungkin akan menjadi rumah jangka panjang kami dalam waktu dekat." "Iya." Sun Er dan 2 lainnya tersenyum dan mengangguk. Mereka segera berpisah, masing-masing akan mencari kamar sendiri-sendiri. Bulan perak tergantung tinggi di langit saat malam tiba. Cahaya bulan yang redup tersebar dari langit, menutupi cekungan besar di dalamnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Tangannya telah membentuk segel pelatihan.
Mengikuti siklus pernapasannya, benang-benang energi, terlihat dengan mata telanjang, mulai berenang keluar dari udara. Akhirnya, mereka bergerak seiring dengan nafas dan masuk tanpa henti ke dalam tubuh Xiaoyan. Di samping Xiaoyan, seekor ular kecil berwarna 7 melayang di udara. Tubuhnya yang kecil bergerak dengan ritme yang aneh dan saat bergerak, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Energi yang 10 kali lebih kuat dari Xiaoyan didorong ke dalam tubuh ular kecil itu. Yang aneh adalah meskipun energi yang besar dan tubuh ular yang kecil, tidak ada gerakan. Seolah-olah beberapa batu telah dilemparkan ke jurang maut, tidak meninggalkan riak. Pelatihan berlangsung sekitar 1 jam. Baru saat itulah energi melayang secara bertahap surut. Bulu mata Xiaoyan bergerak sedikit. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menghembuskan udara kasar yang tertahan di dadanya. Saya akhirnya sembuh. Konsumsi dari Angry Buddha Lotus Flame benar-benar terlalu besar. Namun, hampir 1 minggu pertempuran di hutan memberikan banyak manfaat bagi saya. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Pada saat ini, wajah aslinya yang pucat sekali lagi memulihkan kemerahannya yang halus. Sepasang muridnya tampaknya ditutupi oleh lapisan batu giok yang samar dan hangat, tampak sangat aneh. Tidak lama setelah pelatihan Xiaoyan berakhir, 7 warna surga menelan Pithon juga menyelesaikan 1 malam pelatihan. Itu memperpanjang lidah ularnya dan mendesis pada Xiaoyan. Melihat ini, yang terakhir tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Beard Essence dan memasukkan beberapa tetes ke dalam mulutnya. Setelah itu, ia menggelengkan ekornya dengan riang dan kembali ke lengan baju Xiaoyan. Ini orang kecil rakus, tangan Xiaoyan mengusap Heaven Swallowing Pithon yang melilit lengannya. Dia tertawa getir. Dia baru saja akan berbicara ketika cincin hitam gelap di jarinya tiba-tiba bergetar. Sosok ilusi tua Yao Lao segera mulai perlahan melayang keluar. Guru? Bagaimana itu? Apakah kamu mencari Flame Heart Flame? Xiaoyan menguatkan semangatnya saat melihat Yao Lao muncul dan buru-buru bertanya dengan suara lembut. Ini, aku tidak. Yao Lao tersenyum. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Melihat ekspresi kecewa Xiaoyan, dia tertawa pelan, namun, bukannya aku tidak mendapatkan apapun. Setelah kamu memasuki akademi dalam, samar-samar aku merasakan aura yang tidak biasa. Namun, akademi dalam ini adalah inti dari akademi Jianan dengan banyak orang kuat. Oleh karena itu, saya juga tidak terlalu berani untuk menyelidiki terlalu teliti. Aura yang tidak biasa? Xiaoyan sedikit terkejut. Dia berkata dengan heran, apakah ini terkait dengan api surgawi? Itu seharusnya benar, di dalam akademi dalam ini, mungkin ada hal yang benar-benar kamu butuhkan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, menurut penyelidikanku, tempat yang mengeluarkan aura yang tidak biasa tampaknya berada di sisi utara akademi dalam. Jika Anda punya waktu besok, pergilah dan lihat-lihat sisi itu. Kami mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Xiaoyan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Itu bagus selama mereka punya petunjuk. Dia paling takut berakhir dengan tidak sedikitpun berita yang berhubungan dengan api surgawi, setelah mengerahkan semua usahanya untuk memasuki akademi dalam ini dengan susah payah. Ada banyak hal di dalam akademi dalam ini yang perlu Anda andalkan. Jika aku harus bertindak, aku takut orang lain akan tahu. Yao Lao menghela nafas. Keke. Bukankah guru mengatakan bahwa saya terlalu mengandalkan Anda di masa lalu? Lingkungan saat ini sekarang tidak membahayakan saya. Xiaoyan menjawab dengan senyum di wajahnya. Secara alami bagus jika kamu bisa berpikir seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang Hall of Souls, misterius yang mengejarmu di sini,
di dalam Akademi Dalam. Oleh karena itu, Anda dapat merasa tenang dan meningkatkan kekuatan Anda di sini. Yao Lao mengangguk dengan sikap puas saat dia berbicara. Hati Xiao yang sedikit tenggelam ketika Hall of Souls yang misterius disebutkan. Faksi aneh ini adalah sesuatu yang bahkan orang kuat seperti Yao Lao takuti sebanyak ini. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu sebenarnya. Ah, Guru, Anda dapat yakin. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya barulah tubuh Yao Lao bergetar. Itu sekali lagi berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam ring. Sepertinya aku hanya bisa cepat dan mencari tipe kedua, api surgawi. Setelah itu, saya harus membantu guru memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwanya. Jika tidak, Hall of Souls itu pada akhirnya akan menjadi ular berbisa yang tersembunyi di dalam kegelapan, membuatnya sangat sulit untuk dipertahankan. Jari Xiao Yan perlahan mengetuk punggung tangannya saat dia melihat Yao Lao menghilang. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan nafas panjang dan merenung di dalam hatinya sendiri. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.